Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Berjuang jadi kuli demi calon istri kuliah, pria ini ditinggal nikah. Tak disangka 3 tahun kemudian, sungguh sedih apa yang menimpa pria ini. Dia sudah berkorban jiwa dan raga demi pacarnya, malah balasan ini yang dia terima. Meskipun ketika kekasihnya berkhianat, balasan telak ini tak terduga terjadi. Begini kisahnya. Namanya Chen Hong, ketua kelas saya. Dia cantik, prestasi di sekolah sangat bagus. Nada bicaranya halus dan lembut. Di dalam kelas kami duduk semeja. Karena kegigihanku mengejarnya, akhirnya dia bersedia menjadi pacarku. Setelah mengawali cinta yang naif, Chen Hong dengan tegas mengatakan kepadaku agar jangan sepanjang hari mencarinya karena masih harus belajar. Kita perlu saling mendukung dan membangkitkan semangat masing-masing, berusaha lulus dengan sebaik mungkin dan bisa diterima di universitas bergengsi. Berbekal dengan tekad yang sama, kami pun berhasil melewatinya dengan hasil ujian yang manis. Sayangnya, saya hanya diterima di akademi, sedangkan Chen Hong bisa masuk di universitas bergengsi. Tapi kondisi ekonomi keluarganya tidak terlalu bagus. Ditambah lagi dengan orang tuanya yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Orang tuanya tidak bersedia membiayai kuliahnya, menyuruhnya tidak usah kuliah, langsung cari kerja saja. Melihatnya selalu murung sepanjang hari, aku pun bilang kepadanya, "Kamu kuliah saja, kan masih ada aku. Aku juga tidak mau melanjutkan di akademi, jadi aku akan cari kerja dan membiayai kuliahmu." Awalnya dia menolak karena aku tetap bersikeras menyuruhnya kuliah. Akhirnya dia pun kuliah di universitas bergengsi itu. Sementara aku pun mengawali karir hidupku dengan bekerja di sebuah pabrik. Demi membiayai kuliahnya, setiap bulan aku menyisakan uang untuk biaya hidupku sehari-hari. Selebihnya aku serahkan kepadanya. Singkat cerita, setelah 4 tahun kemudian pacarku pun menyelesaikan kuliahnya. Selama 4 tahun itu karena ingin berhemat, aku pun jarang menemuinya. Kami bertemu pada saat Hari Raya Nasional. Sehari-hari kami hanya mengadakan kontak via telepon. Tak lama setelah lulus dia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Suatu hari aku ingin memberinya sebuah kejutan. Lalu aku pun menunggunya di depan gerbang kantornya. Dan saat akan menelponnya, aku melihatnya berjalan keluar bersama dengan rekan kerjanya. Dan dia tampak terkejut ketika melihatku. Melihat itu, rekan sekantornya bertanya siapa pria itu. "Oh, dia kakak sepupu saya di kampung," katanya merespon pertanyaan rekannya. Dadaku terasa sesak mendengar perkataan itu. Namun dia mencoba menjelaskan kepada saya bahwa aturan perusahaan melarang karyawannya pacaran. Semuanya akan normal kembali setelah nanti dia naik jabatan, dan aku percaya saja dengan penjelasannya. Tak lama kemudian aku bilang mau menikah, tapi dia meyakinkanku dengan alasan karirnya baru menanjak. Kami memang pacaran jarak jauh, terpisah antar 2 daerah. Sampai suatu hari ketika kita bertemu, dia bilang bosan dengan pacaran jarak jauh dan bilang akan menikah dengan seseorang. Bukan main gembiranya aku mendengarnya. Aku pikir akhirnya dia bersedia juga menikah denganku. Tapi tak disangka dia bilang sudah tidak mencintaiku lagi. Dia ingin menikah dengan pria lain. Sesaat aku terhenyak dan nyaris tak percaya mendengar apa yang dikatakan. Namun tanpa menoleh lagi dia pun pergi meninggalkan aku. Temanku bilang ada seorang pria tampan mengendarai mobil mewah sambil membawa kado bertandang ke rumahnya untuk tunangan.
Aku tidak rela dan ke rumahnya. Orang tuanya hanya tahu ada seseorang yang baik hati yang selalu membantunya, tapi tidak pernah tahu sosok orang baik hati ini adalah aku. Lalu dengan tenang aku bilang aku adalah teman sekolahnya. Ingin sekali menghadiri pernikahannya, mengucapkan selamat berbahagia dalam resepsi pernikahannya nanti. Karena alasan sebagai teman sekolah inilah aku pun mendapatkan waktu dan tempat pernikahannya. Pada hari pernikahannya aku melihatnya turun dari mobil pernikahan. Di tanganku aku membawa sebuah buku catatan tentang biaya yang ku keluarkan selama bertahun-tahun untuk membiayai kuliah dan hidupnya sehari-hari ketika itu. Dan sekarang aku ingin menagihnya. Dia tampak panik dan bingung sekaligus malu setelah melihatku. Melihat suasana itu, mempelai pria pun bertanya kepadanya, tapi dia hanya diam membisu. Kemudian ayahnya si mempelai pria menarikku menjauh dari sana, lalu memberikan uang kepadaku dan menyuruhku segera pergi, atau dia akan mengambil tindakan kalau aku tidak mau pergi. Aku pun pergi setelah menerima uang itu. Meskipun sakit hati ini, tapi aku sadar semua itu sudah berlalu. Dan aku merasa tidak pantas bersedih hati hanya untuk wanita seperti itu. Hingga akhirnya dengan uang itu aku buat modal usaha. 5 tahun kemudian usahaku berhasil begitu pesat dan kini aku membuat beberapa usaha di kota. Hidupku berubah 180 derajat. Aku pun melanjutkan kuliah dan aku bersyukur aku menemukan wanita yang begitu cantik dan menerima aku. Suatu hari saat menuju kantor aku melihat seorang wanita yang kukenali. Aku minta sopir untuk berhenti karena aku melihat Chen mantanku dulu. Dia berjalan seperti kebingungan, menjinjing tas seperti menunggu angkutan umum. Memberanikan diri aku mendatanginya dan bertanya ada apa. Dia langsung pangkling melihat perubahanku. Dia menangis dan menceritakan jika hidupnya tak bahagia karena suaminya pemarah dan kini dia pergi karena dicerai. Melihat itu aku kasihan dan mengantarnya ke desa tempat kedua orang tuanya. Dia sempat meminta maaf dan mengaku menyesal. Tapi sayang sekarang aku sudah ada wanita lain yang begitu baik padaku. Orang yang dapat bekerja keras akan menjadi seseorang yang luar biasa di kemudian hari. Menipu orang adalah sebuah bencana, mengampuni orang adalah sebuah kebahagiaan. Kebaikan maupun kejahatan jika waktunya tiba pasti ada balasan karmanya. Perjalanan yang jauh dapat membuktikan kekuatan seekor kuda, waktu akan dapat membuktikan hati seseorang. Kebaikan tidak boleh dihilangkan, kejahatan tidak boleh dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.